Haleluya. Shalom. Sekali lagi shalom. Puji Tuhan. Kali yang kedua kita beribadah dengan suasana yang berbeda. Bapak Ibu Saudara semua ada di rumah dan kami di sini. Tapi kita percaya Tuhan kita tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Amin. Kalau Tuhan bisa hadir di tempat ini, Tuhan juga hadir di rumah Bapak Ibu semua. Amin. Kalau di luar sana situasi agak mencekam, tapi kita harus percaya Tuhan yang beserta kita. Dia yang melindungi kita. Amin. Tetap sukacita, tidak ada ketakutan. Kalau kita di rumah itu karena arahan dari pemerintah, tapi kiranya senantiasa dan damai sejahtera Tuhan tetap melimpah dalam hidup kita. Amin. Dimanapun kita berada, ada Tuhan beserta kita. Pagi ini kita mau sama-sama beribadah, kita mau sembah Dia, kita mau puji Dia. Dia Tuhan yang ajaib. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan untuk perlindungan-Mu, penyertaan-Mu. Engkau ajaib. Sekalipun ku harus alami keadaan yang sukar di dalam hidupku, namun ku selalu percaya padamu. Tuhan yang ku andalkan pasti besertaku. Sekali lagi katakan, sekalipun ku harus alami keadaan yang sukar di dalam hidupku, namun ku selalu percaya padamu. Tuhan yang ku andalkan pasti besertaku. Tak pernah terlambat pertolongan bagiku, sebab Kau Tuhan yang tahu jalan di depanku. Segala yang Kau berbuat untuk kebaikanku, menopangku dengan kuasa-Mu. Tak pernah terlambat, tak pernah terlambat pertolongan bagiku, sebab Kau Tuhan yang tahu jalan di depanku. Segala yang Kau perbuat untuk kebaikanku, menopangku dengan kuasa-Mu. Haleluya. Kami percaya kepada Tuhan. Sekalipun ku harus alami keadaan yang sukar di dalam hidupku, namun ku selalu percaya padamu. Tuhan yang ku andalkan pasti besertaku. Tak pernah terlambat pertolongan bagiku, sebab Tuhan yang tahu jalan di depanku. Segala yang Kau perbuat untuk kebaikanku, menopangku dengan kuasa-Mu. Tak pernah terlambat pertolongan bagiku, sebab Kau Tuhan yang tahu jalan di depan. Oh, segala yang Kau perbuat untuk kebaikanku, menopangku dengan
kami kepadamu ya Tuhan. Engkau tidak pernah terlambat menolong kami. Engkau yang tahu segalanya dalam hidup kami Tuhan. Oh, Kau berbuat untuk kebaikanku, menopangku dengan kuasa-Mu, menopangku dengan kuasa-Mu, menopangku dengan kuasa-Mu. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan untuk kuasa-Mu yang bersama-sama dengan kami, perlindungan-Mu yang nyata bagi setiap kami. Haleluya. Kami percaya kepada Tuhan yang adalah pemilik hidup kami. Kalau kami ada hari ini, sebagaimana kami ada, itu karena anugerah Tuhan. Itu karena kemurahan Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu, untuk kemurahan-Mu Tuhan. Haleluya. Kau baik bagi kami, mau menyembah Tuhan. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Haleluya. Oleh karena Untuk kebaikan-Mu, kebaikan Tuhan, janji-Mu terima kasih Tuhan. jadi Kita mau baik. katakan sekali lagi, oleh karena kemurahan Tuhan. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Amin. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Oh, kami mau sembah Tuhan. Ku sembah Kau Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Kita mau agungkan Tuhan kita. Haleluya. Ku sembah Kau Tuhan. Ku sembah Kau Tuhan. Ku mengangkat wajahku selamanya. Kau hebat bagiku. Sembah Kau Tuhan. Ku sembah Kau Tuhan. Ku mengangkat tanganku selamanya. Kau ajaib bagiku. Yes. Ku sembah Kau Tuhan. Ku mengangkat wajahku selamanya. Kau hebat bagiku. Ku sembah Kau Tuhan. Ku mengangkat tanganku selamanya. Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan. Ku mengangkat wajahku selamanya. Kau hebat
Haleluya. Kita mau puji Dia, amin. Oh, sebelumnya kita mau salam-salam dulu, tapi dengan cara yang berbeda. Shalom, selamat hari Minggu. Shalom, selamat hari Minggu. Amin. Untuk sementara badai berlalu, kita bisa salam-salaman lagi. Amin. Haleluya. Mari dengan sukacita kita memuji Dia. Yes. Ku diberi kuasa. Ku diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh bawah kaki. Yes. Ku pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Tuhan ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Amin. Berdiri dengan iman, Iman dalam Yesus Tuhan, Kau yang memberi kemenangan. Ku bersorak merayakan, terpujilah Engkau Raja segala raja. Haleluya. Sekali lagi sama-sama kita mau katakan, ku diberi kuasa. Ku diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa. pakai kuasa dari Raja Mulia. Haleluya. Bila Tuhan ada bersamaku, siapa jadilah? Oh, tidak ada. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, sorak-sorai merayakan, terpujilah Engkau Raja segala raja. Yes, haleluya. Oh, Dia berkuasa. Dia besar, amin. Kita mau katakan sama-sama, sungguh besar. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Yes. Kau yang memberi kemenangan, sorak-sorak merayakan, terpujilah Engkau Raja. Katakan sekali lagi, sungguh besar. Sungguh besar Kau Tuhanku, Kau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan, terpujilah Engkau Raja segala raja. Oh, terpujilah. terpujilah. Engkau Raja, Sekali lagi sama-sama, terpujilah. terpujilah Engkau Raja segala raja. Sekali lagi. Sekali lagi. Ya, sekali lagi sama-sama ya. Selangkah demi selangkah. Selangkah demi selangkah, ku maju tiada lelah. Sekalipun Ku berjalan dalam lembah kegelapan, ku tak takut, ku tak gentar, semua musuh gemetar. Imanku tak perlu besar, cukup sebutir pun dahsyat. Karena Dia yang bekerja, bukanlah kuat gagahku. Ku tak takut, ku tak gentar,
semua musuh gemetar. Oh, semua musuh gemetar. Yes, panggil nama Yesus. Yesus Tuhan, Engkau yang selalu bekerja di dalam hidupku. Engkau menjadi kuat. Sekarang Sekarang aku mengiringkanmu, kesetiaanmu besar. di dalamku. Sama-sama katakan selangkah demi selangkah. Selangkah demi selangkah, ku maju tiada lelah. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kegelapan, ku tak takut, ku tak gentar, semua musuh gemetar. Imanku tak perlu besar, imanku tak perlu besar, hanya sebutir pun dahsyat. Karena Dia yang bekerja, bukanlah kuat gagahku. Bukanlah ku tak gentar, semua musuh gemetar. Oh, semua musuh gemetar. Haleluya. Semua musuh gemetar. Panggil nama Yesus. Yesus Tuhan, yang selalu bekerja di dalam hidupku. Oh, terima kasih Tuhan. Sekarang aku selalu kan meninggikanmu. Yesus, Yesus Tuhan, yang selalu bekerja di dalam hidupku. telah Jadi kuatku. Sekarang aku selalu kan meninggikanmu, kesetiaanmu besar. Oh, oh, sekali lagi sama-sama. Haleluya. Tuhan Yesus, Engkau yang ditinggikan, Engkau yang diagungkan, Engkau Raja di atas segala raja, Engkau Tuhan kami, Engkau perlindungan kami, Engkau kota benteng kami ya Tuhan. Haleluya. Saya mengundang Bapak Gembala. Mari Bapak Ibu Saudara, dimanapun Saudara berada hari ini, saat ini, kita mau menerima firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, Bapa yang kami panggil dan kami sembah di dalam nama Yesus Kristus. Kami umat-Mu datang di pagi hari ini mengucap syukur. Karena Tuhan sumber hidup kami, Tuhan gunung batu kami, Tuhan gembala kami yang baik. Kami ada hari ini sebagaimana kami ada. Semua karena Engkau semata-mata ya Tuhan. Dan kami umat-Mu kembali datang untuk beribadah. Sekalipun kami berjauhan satu sama lain. Tetapi kami percaya Roh Tuhan hadir di mana umat-Mu berkumpul bersama-sama. Roh Tuhan menjamah hati kami. Roh Tuhan menjamah hidup kami. Firman-Mu sanggup untuk menerobos setiap kegelapan dalam kehidupan kami. Karena firman-Mu itulah kehidupan bagi kami. Firman-Mu itulah kekuatan bagi kami. Tuhan, berbicaralah kepada umat-Mu pada saat ini. Biarlah setiap kami yang mendengarkan firman ini, kami mau menerima kekuatan yang dari Tuhan sendiri. Bahkan kami menerima kesembuhan dari-Mu. Roh Kudus, urapi hamba-Mu, biarlah setiap perkataan yang keluar dari mulut bibir hamba-Mu adalah perkataan Tuhan yang hidup dan penuh kuasa.
Terima kasih Bapa. Kami siap menerima firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya ingin mengucapkan dan menyapa saudara pagi ini. Shalom. Selamat pagi dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Ketahuilah bahwa Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Sekalipun mungkin saudara hari ini hanya berdua atau bertiga, bahkan mungkin hanya sendirian saudara sedang berada di kamar. Tetapi ketika hati saudara tertuju kepada Tuhan, percayalah bahwa Tuhan hadir di tempat di mana engkau berada. Kenapa? Karena Tuhan itu adalah maha hadir, omnipresent. Tuhan tidak dibatasi oleh tempat dan waktu. Kalau Tuhan hadir hari ini di tempat saudara, maka dia juga hadir di Amerika, dia hadir di kota Jakarta, dia hadir di Bandung, dia hadir di Surabaya, bahkan dia hadir sampai di pelosok-pelosok belahan bumi manapun. Tuhan tidak bisa dibatasi saudara. Itulah yang kita percayai. Dan pagi hari ini, untuk kedua kali kita beribadah secara online. Bapak Ibu Saudara, kita mendengar berita bagaimana wabah penyakit virus corona ini menyebar dengan cepat dan meluas. Namun bukan hanya itu saja. Nampaknya dalam 1 minggu terakhir ini kita mendengar berita kematian semakin sering terdengar. Awalnya orang-orang yang meninggal kita tidak terlalu kenal, tidak terlalu tahu siapa beliau yang meninggal. Namun belakangan ini sepertinya nama-nama yang diumumkan meninggal itu seperti kita kenal atau kita pernah tahu orang tersebut. Bahkan mungkin juga ada di antara keluarga kita sendiri. Saudara, berita-berita ini membuat seolah-olah kematian itu menjadi semakin dekat dan nyata. Dan rasa-rasanya ada seperti awan tebal, kecemasan dan ketakutan sedang menudungi kehidupan kita, seolah-olah kita tidak mampu lari dari kenyataan ini, kita hanya bisa menunggu dan pasrah saja, menunggu nasib. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apakah seperti itu sebenarnya? Apakah tidak ada pengharapan bagi kita umat Tuhan, umat yang percaya kepada Tuhan, umat yang percaya kepada Tuhan yang Maha Kuasa? Tentu tidak saudara. Kita adalah orang-orang yang memiliki pengharapan. Kita adalah orang-orang yang memiliki janji-janji Tuhan. Oleh karena itu di pagi hari ini, saya ingin membawakan firman Tuhan dengan tema kuasa Tuhan bekerja melalui iman. Mari kita membaca kitab suci dari Lukas pasal yang kelima. Lukas pasal yang kelima ayat yang ke-17 sampai ayat yang ke-26. Lukas pasal yang kelima ayat 17 sampai 26. Saya akan membacakan bagi saudara. Perikopnya berjudul orang lumpuh disembuhkan. Pada suatu hari ketika Yesus mengajar, ada beberapa orang Farisi dan ahli Taurat duduk mendengarkannya. Mereka datang dari semua desa di Galilea dan Yudea dan dari Yerusalem. Kuasa Tuhan menyertai dia sehingga ia dapat menyembuhkan orang sakit. Lalu datanglah beberapa orang mengusung seorang lumpuh di atas tempat tidur. Mereka berusaha membawa dia masuk dan meletakkannya di hadapan Yesus. Karena mereka tidak dapat membawanya masuk berhubung dengan banyaknya orang di situ. Naiklah mereka ke atap rumah lalu membongkar atap itu dan menurunkan orang itu dengan tempat tidurnya ke tengah-tengah orang banyak, tepat di depan Yesus. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia, "Hai saudara, dosamu sudah diampuni." Tetapi ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi berpikir dalam hatinya, "Siapakah orang yang menghujat Tuhan ini? Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Elohim sendiri?" Akan tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka lalu berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu pikirkan dalam hatimu? Manakah lebih mudah mengatakan dosamu sudah diampuni atau mengatakan bangunlah dan berjalanlah? Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa."
Berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu. Dan seketika itu juga bangunlah ia di depan mereka, lalu mengangkat tempat tidurnya dan pulang ke rumahnya sambil memuliakan Tuhan. Semua orang itu takjub lalu memuliakan Tuhan dan mereka sangat takut, katanya. Hari ini kami telah menyaksikan hal-hal yang sangat mengherankan. Bapak Ibu Saudara, diceritakan di dalam kisah ini, bagaimana suatu kali Yesus sedang ada di satu daerah, di sebuah tempat, di mana dia sedang berkhotbah di sebuah rumah, dan banyak orang yang berkerumun di rumah itu, dan rumah itu sangat penuh dengan orang. Dan di situ dikatakan bahwa Yesus disertai dengan kuasa Tuhan, sehingga ia dapat menyembuhkan orang sakit. Saudara-saudara, apa yang kita bisa lihat di sini? Bahwa ternyata kemanapun Yesus pergi, maka selalu ada orang-orang yang mengikuti dia. Dan bukan hanya mengikuti saja, tetapi orang-orang itu mengalami kesembuhan dari Yesus. Orang-orang datang kepada Tuhan Yesus karena mereka percaya bahwa Yesus sanggup untuk menyembuhkan setiap penyakit mereka. Yesus sanggup untuk mengadakan mujizat atas setiap keadaan mereka yang sangat sulit ataupun menderita. Saudara-saudara, kalau kita lihat di dalam kisah ini, ada orang yang sedang lumpuh dan orang ini dibawa oleh teman-temannya. Dalam keadaan lumpuh, orang ini dibawa oleh teman-temannya untuk dibawa kepada Yesus. Tetapi pada waktu itu ruangan sangat penuh sehingga mereka tidak sanggup masuk ke tempat di mana Yesus ada di tengah-tengah ruangan. Karena pintu rumah itu sudah dipenuhi dengan orang-orang. Mungkin puluhan atau ratusan orang sedang berkumpul di sekeliling rumah itu. Tetapi apa yang terjadi, saudara? Bahwa orang ini dibawa oleh teman-temannya. Dengan satu keyakinan, dengan satu iman bahwa orang ini hanya bisa disembuhkan oleh Yesus. Dan mereka sungguh percaya bahwa Yesus sanggup menyembuhkan orang lumpuh ini. Sehingga mereka bersusah payah untuk bisa membawa orang ini kepada Yesus. Tapi bagaimana caranya? Mereka berpikir untuk masuk ke ruangan sudah sangat sulit dan tidak mungkin. Akhirnya mereka membawa orang lumpuh ini naik ke atap rumah, saudara. Saudara bisa bayangkan bagaimana orang yang sedang lumpuh ditandu demikian rupa. Lalu kemudian mereka bersusah payah tentunya harus bisa naik ke atap rumah. Dan pasti banyak orang yang akan merasa terganggu dengan kehadiran mereka ini. Tetapi mereka tidak peduli. Mereka terus naik ke atap rumah, lalu kemudian mereka memperkirakan di mana posisi Yesus duduk, lalu mereka membongkar atap rumah itu, menjebolnya, maka tentu pada waktu itu terjadi kehebohan yang luar biasa, tetapi mereka terus melakukan itu sehingga sampai tiba waktunya orang itu diturunkan tepat di depan Yesus. Saudara, ini bukan hal yang mudah membawa orang sakit naik ke atap rumah, lalu harus membongkar atap rumah, bahkan mungkin ada Eternit dan sebagainya, dan supaya orang itu tepat turun di depan Yesus. Saudara, waktu Yesus melihat orang lumpuh ini diturunkan dengan cara yang demikian, maka di sana dikatakan Yesus melihat iman mereka. Saudara, apa yang Yesus lihat adalah iman. Apa yang Yesus lihat dari orang lumpuh ini bersama dengan teman-temannya adalah iman mereka. Dan iman mereka adalah iman yang bertindak. Iman mereka adalah iman yang berkomitmen untuk melewati setiap kesulitan yang ada pada waktu itu. Hambatan yang mungkin ada pada waktu itu. Bahkan mungkin orang yang lumpuh ini juga merasa takut dan mungkin dia merasa kesakitan ketika dia harus dibawa-bawa dengan cara seperti itu. Tetapi saudara, mereka tidak berhenti dengan kesulitan. Mereka betul-betul ingin membawa orang ini sampai ke depan Yesus. Dan itulah iman yang dilihat oleh Yesus. Sehingga ketika Yesus melihat iman ini,
Maka Yesus berkata kepada orang lumpuh ini bahwa dosamu sudah diampuni. Saudara, orang lumpuh ini bukan hanya mendapat kesembuhan, tetapi terlebih lagi dosanya diampuni. Artinya iman orang ini membawa kepada double berkat, saudara. Yang pertama, dia dosanya diampuni, dan yang kedua, penyakitnya disembuhkan. Saudara, Yesus sangat menghargai iman. Yesus sangat menghargai iman. Banyak orang berpikir bahwa supaya mereka menerima sesuatu dari Tuhan, maka itu terjadi dengan sendirinya, saudara. Mereka berpikir bahwa kuasa Tuhan akan bekerja secara otomatis pada orang-orang yang sedang sakit. Banyak orang sakit hari-hari ini, mungkin mereka hanya berdoa begini, Tuhan, Engkau tahu aku sakit. Tuhan, Engkau tahu aku menderita. Tuhan, lihatlah bagaimana sakit dan menderitanya hidupku. Tuhan, kalau Engkau mau sembuhkanlah aku, Tuhan. Tapi kalau tidak, ya sudah. Saudara, saya membaca Alkitab, tidak demikian cara Tuhan bekerja. Tidak demikian cara Tuhan mengadakan mujizat atas orang-orang. Kenapa? Karena Tuhan menghendaki orang-orang yang mau menerima kesembuhan dari Dia adalah orang-orang yang percaya, orang-orang yang punya iman bahwa Yesus sanggup menyembuhkan mereka, bahwa Yesus mau menyembuhkan mereka, dan bahwa Yesus mau orang itu mengalami kesembuhan yang total. Itu yang Tuhan inginkan dan Tuhan cari dari orang-orang yang mau datang kepada Dia. Nah, apa dasarnya kita percaya bahwa Yesus memang mau menyembuhkan saudara, bahwa Yesus memang mau melepaskan saudara dari sakit dan penderitaan? Di dalam Yesaya pasal 53 ayat 44, firman Tuhan berkata bahwa Yesus menanggung segala penyakit kita dan memikul kesengsaraan kita. Jelas di sana dikatakan bahwa Tuhan, Dia menanggung penyakit kita. Dia memikul kesengsaraan kita. Di atas kayu salib, Yesus menanggung penyakitmu, saudara. Artinya, Tuhan lakukan itu karena Dia mau. Dia mau saudara sembuh, Dia mau saudara dilepaskan, Dia mau saudara menerima kelepasan di dalam hidupmu. Dia mau saudara dibebaskan dari kesengsaraan yang tidak perlu engkau tanggung. Artinya Tuhan rela menderita di atas kayu salib demi penderitaanmu, saudara. Yesus rela mengalami kesakitan yang luar biasa di dalam tubuhnya demi sakit penyakit dalam tubuhmu. Jadi kalau ditanya, apakah Tuhan mau menyembuhkan sakit saudara? Jawaban Alkitab jelas, iya, Tuhan mau. Yang kedua dalam Yesaya 53 ayat 44, di sana dikatakan bahwa Dia tertikam oleh pemberontakan kita, Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita, dan kita disembuhkan oleh bilur-bilur atau luka-luka di dalam tubuhnya. Saudara, penderitaan Yesus di atas kayu salib itu luar biasa. Bagaimana tubuhnya dicambuki sampai hancur, dagingnya terkelupas, kepalanya berdarah, sampai diberikan mahkota duri, saudara. Bahkan lambungnya ditombak sampai mengeluarkan darah dan air. Kakinya dan tangannya dipaku. Saudara, itu suatu penderitaan yang luar biasa atas tubuh Yesus. Kenapa Yesus mengalami itu? Untuk apa Yesus mengalami itu? Alkitab mengatakan Dia tertikam oleh pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Artinya segala kejahatanmu, segala pemberontakanmu selama ini kepada Tuhan, maka hukuman yang engkau harus terima itu diambil atau ditanggung oleh Yesus. Tahukah saudara,
setiap kejahatan apapun itu selalu ada hukuman. Setiap kejahatan dalam bentuk apapun, baik yang ketahuan ataupun tidak ketahuan, itu ada hukumannya sebetulnya. Jangankan kejahatan, melanggar lalu lintas saja ada hukumannya. Apalagi kejahatan-kejahatan yang berat. Tetapi tahukah saudara, Yesus mati di atas kayu salib untuk menanggung itu semua. Bahkan dikatakan segala luka-luka Yesus itu adalah untuk menyembuhkan sakit penyakit di dalam tubuh saudara. Yang ketiga, di dalam kitab Lukas pasal 4 ayat 18 dan 19. Yang merupakan kutipan dari Yesaya 61 ayat 2. Di sana dikatakan Yesus diurapi oleh Roh Kudus untuk membawa kabar baik, memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan, penglihatan kepada orang-orang buta, membebaskan orang yang tertindas, dan memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Tahukah saudara, orang Israel selalu menantikan yang namanya tahun rahmat Tuhan yang disebut dengan tahun Yobel. Karena pada tahun Yobel adalah tahun di mana semua orang dibebaskan dari hutang-hutangnya, semua orang dibebaskan dari segala perbudakan. Itu adalah tahun yang dinanti-nantikan oleh umat Israel. Dan Yesus datang untuk memberitahukan bahwa tahun Yobel itu sedang terjadi, sudah terjadi sejak Yesus bangkit dari kematian. Maka sesungguhnya ini adalah tahun Yobel. Sepanjang tahun adalah tahun Yobel bagi orang-orang yang percaya kepadanya. Amin. Oleh karena itu hari-hari ini sebetulnya adalah hari-hari di mana setiap umat Tuhan hanya menerima apa yang Yesus sudah sediakan di dalam hidupnya untuk saudara dan saya. Janji-janji firman ini adalah menjadi milik saudara dan saya. Pertanyaannya, bagaimanakah kita dapat menerima itu? Karena semua itu tersedia hanya di dalam Yesus Kristus. Bagaimana kita bisa menerima kesembuhan? Bagaimana kita bisa menerima kelepasan? Bagaimana kita menerima kelimpahan di dalam Tuhan? Saudara, di dalam Yesus Kristus itu semuanya disediakan Bapa bagi saudara dan saya. Itu sudah tersedia karena Yesus sudah mati di atas kayu salib. Beberapa minggu ke depan kita akan merayakan peristiwa kematian dan kebangkitan Yesus. Ingat saudara, apa yang terjadi di atas kayu salib itu sesungguhnya merupakan sebuah janji kemenangan. Janji kehidupan, janji keselamatan, janji pengampunan dosa, janji untuk menerima kesembuhan atas setiap manusia, siapapun saudara saat ini. Tetapi untuk bisa menerima itu, saudara hanya bisa menerimanya melalui iman, yaitu percaya kepada Kristus Yesus. Tahukah saudara? Seluruh janji-janji Tuhan yang tertulis di dalam Alkitab itu tersedia bagi semua orang di dunia ini, tidak dibatasi oleh Tuhan. Janji-janji itu tersedia bagi semua orang. Tetapi untuk bisa masuk dan menerima serta mengambil janji-janji itu, saudara hanya bisa melakukannya dengan iman kepada Yesus Kristus. Iman kepada Yesus Kristus itu seperti password saudara. Ibaratnya ada sebuah gudang yang penuh dengan harta karun. Semua hal yang engkau butuhkan ada di gudang itu. Bagaimana engkau bisa mengambilnya? Bagaimana engkau bisa menerima atau mengambil barang-barang yang ada di situ? Engkau harus punya passwordnya. Semua isi gudang itu bisa kau ambil. Tapi bagaimana engkau bisa mengambilnya dan masuk ke sana? Engkau harus punya passwordnya. Itulah janji-janji Tuhan saudara. Engkau harus punya password yaitu iman kepada Yesus Kristus.
Kenapa iman kepada Yesus Kristus, saudara? Atau kenapa iman menjadi hal yang penting bagi saudara untuk menerima janji-janji Tuhan? Di dalam Ibrani pasal 11 ayat 6 di sana dikatakan, tetapi tanpa iman tidak seorang pun atau tidak seorang pun berkenan di hadapan Tuhan. Jadi tanpa iman tidak mungkin kita akan bisa menerima apa yang Tuhan janjikan. Oleh karena itu saudara perlu iman. Ya, perlu iman. Engkau harus punya iman dalam hidupmu. Mintalah kepada Tuhan. Iman akan Tuhan berikan kepada saudara yang meminta kepada Tuhan. Karena iman itu juga berasal dari Tuhan, saudara. Kalau engkau hari ini merasa sulit untuk percaya di tengah-tengah wabah virus corona ini, pada hari-hari ini ketika engkau begitu merasa sulit untuk keluar dari situasi yang begitu menakutkan ini, minta iman kepada Tuhan. Karena engkau membutuhkan satu iman, yaitu iman yang supranatural, saudara. Iman itu bukan perasaan. Iman itu bukan sesuatu yang hanya dirasa-rasa. Kayaknya saya beriman. Enggak. Iman itu kuasa, saudara. Iman itu adalah power untuk membuka kunci-kunci terhadap janji-janji Tuhan. Itulah sebabnya banyak orang tidak menerima apa yang Tuhan janjikan. Karena mereka tidak memiliki iman seperti yang Tuhan inginkan dalam hidup mereka. Jadi kalau engkau membutuhkan iman hari ini, datang kepada Tuhan. Minta kepada Tuhan, Tuhan berikan aku iman hari ini. Kalau mungkin hari ini kau sedang merasa dalam keadaan terkondisi yang paling rendah rasanya. Engkau sedang mengalami putus asa dalam hidupmu. Biarlah datang kepada Yesus dan katakan, Tuhan, aku minta iman. Iman seperti yang kau miliki itu. Saudara-saudara, kuasa di dalam Yesus Kristus, khususnya kuasa kesembuhan, itu bekerja secara aktif melalui iman. Setiap orang yang datang kepada Yesus, kalau kita baca dalam Alkitab, mereka mengalami kesembuhan karena ada iman yang aktif, saudara. Ada banyak contoh. Salah satu contohnya tadi yang di dalam kitab Lukas pasal 5 ayat 17-26. Yang kedua, saudara bisa juga membaca dalam Lukas pasal 8 ayat 48. Di sana diceritakan tentang seorang perempuan yang sakit pendarahan 12 tahun. Saudara bayangkan perempuan ini menderita sakit yang luar biasa 12 tahun, hartanya sudah habis untuk pergi ke dokter ke sana kemari dan tidak sembuh. Tapi ketika dia mendengar tentang Yesus, Yesus penyembuh itu, dalam keadaan tubuh yang lemah, dalam keadaan dia tidak berdaya, dia datang kepada Yesus. Dalam hatinya dia berkata, asalku jamah saja jubahnya, aku pasti sembuh. Saudara, imannya luar biasa. Dia punya iman yang hidup. Dia bergerak. Dengan iman itu dia bergerak, dia jamah jubah Yesus. Sekalipun dia harus merangkak di antara kaki-kaki manusia pada waktu itu yang sedang berjalan mengelilingi Yesus. Tapi perempuan ini berusaha dengan sungguh-sungguh, dengan sisa-sisa tenaga yang dia miliki. Dia bergerak, dia menerobos kaki-kaki itu dan dia menjamah jubah Yesus. Dan Alkitab mengatakan seketika itu juga sakit pendarahannya berhenti, saudara. Dan tahu apa yang Yesus katakan ketika perempuan ini diketahui sembuh? Yesus bilang, hai perempuan, hai ibu, imanmu menyelamatkan engkau, imanmu menyembuhkan engkau. Lihat, kesembuhan terjadi karena perempuan ini mempunyai iman. Kita juga bisa melihat kisah seorang perwira di Kapernaum. Dia punya seorang hamba atau anak buah mungkin, atau pekerja atau pegawainya yang sakit keras. Dan dia mengutus seorang anak buahnya untuk datang kepada Yesus untuk bisa menyembuhkan pegawainya yang sakit ini. Ketika Yesus mau datang ke rumah perwira ini bilang, Yesus, jangan repot-repot engkau datang. Engkau cukup di sana saja, kau jangan repot-repot datang ke rumahku. Aku gak layak terima engkau, engkau terlalu kudus dan mulia. Aku ini gak layak sebetulnya, tapi aku percaya bahwa engkau sanggup menyembuhkan pegawaiku ini.
dari manapun engkau berada atau dimanapun posisimu. Engkau cukup berkata-kata. Karena aku ini seorang perwira. Ketika aku berkata kepada anak buahku untuk pergi, dia pasti pergi. Kalau aku bilang kepada anak buahku datang, dia pasti datang. Saya percaya Yesus, engkau adalah seorang yang penuh otoritas. Perkataanmu penuh kuasa, saya percaya. Cukup engkau berkata-kata saja Tuhan. Saudara, Yesus mengagumi iman perwira ini. Dia bilang, iman yang sebesar ini belum pernah aku jumpai di antara orang Israel. Dan saudara tahu, karena iman daripada perwira ini, pegawainya disembuhkan oleh Yesus. Saudara, ada banyak contoh dalam Alkitab. Bagaimana kesembuhan, mujizat, pertolongan Tuhan terjadi karena iman. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara dimanapun engkau berada hari ini. Apakah engkau sedang di rumah? Atau engkau sedang di rumah sakit? Atau engkau sedang di penjara? Atau engkau sedang ada di mobil? Engkau ada dimanapun. Ingat, Tuhan tidak dibatasi oleh tempat dan waktu. Hari ini kalau engkau sungguh percaya kepada Yesus. Dan engkau berseru dan katakan, Yesus, Anak Daud, aku percaya akan kuasa-Mu. Mulailah engkau berbicara, menerima kesembuhan dari Tuhan. Mulailah engkau berkata-kata dengan penuh iman, bahwa persoalanmu itu akan diselesaikan oleh Tuhan. Penyakitmu disembuhkan dalam nama Yesus Kristus. Jangan pernah engkau menyerah, jangan engkau pernah putus asa, jangan engkau pernah berkata, Tuhan apakah engkau mendengar doaku? Tidak. Dengar kata firman Tuhan. Tuhan mau engkau sembuh. Tuhan mau engkau dipulihkan. Tuhan mau engkau menerima mujizatnya saudara. Jangan pernah engkau ragu kepada firman Tuhan. Alkitab adalah firman Tuhan yang berisi janji-janji Tuhan. Itu adalah milik saudara. Hari ini adalah hari tahun rahmat Tuhan bagi saudara. Tahun Yobel bagi saudara. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Haleluya. Bagi Bapak Ibu Saudara dimanapun engkau berada. Kalau engkau sedang mengalami persoalan dalam hidupmu. Mungkin engkau sedang mengalami sakit yang berat. Engkau sedang mengalami penderitaan yang sungguh sulit. Kalau engkau sedang sakit, taruh tanganmu di bagian tubuhmu yang sakit. Percayalah hari ini kuasa Tuhan, kuasa kesembuhan dari Yesus Kristus tidak berubah. Sama seperti 2000 tahun yang lalu. Kalau Yesus menyembuhkan orang lumpuh, mencelikan orang yang buta, hari ini pun dia akan melakukan hal yang sama bagi saudara. Saya mau berdoa bagi saudara. Tuhan, jamah setiap orang yang menaruh iman kepadamu pada hari ini. Setiap orang yang menaruh iman kepada Yesus Kristus pada saat ini. Aku katakan, jadilah sesuai dengan imanmu. Engkau disembuhkan dari sakit penyakitmu. Engkau dilepaskan dari segala ikatan-ikatan dosamu. Engkau dibebaskan dari segala hal yang membelenggu hidupmu selama ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jadilah engkau sembuh. Jadilah engkau sembuh saat ini. Engkau yang sedang menderita penyakit virus corona. Aku katakan di dalam nama Yesus Kristus, kuasa virus corona tidak akan mampu mendatangkan kematian bagimu. Di dalam nama Yesus Kristus, kuasa virus corona, aku hancurkan dalam nama Yesus Kristus. Aku katakan lepaskan segala ikatanmu, cengkeramanmu dari orang-orang yang sedang menderita saat ini. Aku katakan engkau yang sedang menderita sakit virus corona, panggil nama Yesus
Dan bersama-sama dengan saya katakan, di dalam nama Yesus Kristus, aku menolak segala sakit penyakit virus corona. Pergi dari tubuhku, enyah dari tubuhku dalam nama Yesus Kristus. Tuhan, kami percaya kuasa-Mu jauh lebih besar dari segala kekuatan-kekuatan apapun yang ada di muka bumi ini. Saudara yang sedang dihantui dengan rasa takut yang sangat besar. Engkau yang sedang dikuasai oleh roh kecemasan dan ketakutan saat ini. Dengan merebaknya virus corona ini. Dengar baik-baik. Intimidasi iblis, tipuan iblis, itulah yang menyebabkan saudara tinggal dalam ketakutan. Dengar baik-baik bahwa Yesus Kristus sudah mengalahkan kuasa kegelapan, kuasa sakit penyakit di atas kayu salib 2000 tahun yang lalu. Biarlah hari ini kau menerima kemerdekaan yang sejati. Tuhan, aku berdoa bagi umat Tuhan, bagi orang-orang yang sedang dicengkeram dengan roh ketakutan, dengan roh kekhawatiran, roh kecemasan, dengan virus-virus yang ada saat ini. Aku menghancurkan segala roh ketakutan yang melanda umat Tuhan, yang sedang melanda kota ini di dalam nama Yesus Kristus. Tuhan, aku melepaskan roh damai sejahtera. Bapa, aku melepaskan roh iman dalam diri setiap orang. Iman di dalam Yesus Kristus mengalir dan mengalir atas setiap orang dimanapun mereka berada. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Tuhan, kami mau berkati juga para dokter dan perawat yang bekerja. Tuhan, Engkau melindungi mereka. Tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu Yesus. Semua dokter dan perawat dan para medis, staf rumah sakit dimanapun di seluruh Indonesia. Bapakku melepaskan kuasa perlindungan nama Yesus Kristus. Kuasa Yesus Kristus menutup bungkus mereka. Sehingga tidak ada satupun di antara mereka yang terkena daripada virus ini. Tuhan memberkati seluruh pelayanan mereka ya Tuhan. Berikan kekuatan, kesehatan, perlindungan atas mereka semua. Terima kasih Bapa. Tuhan, kami mau berdoa juga untuk pemerintah Republik Indonesia. Kami bersyukur karena Tuhan yang terus menyertai Bapak Presiden Jokowi dengan Bapak Wakil Presiden beserta seluruh jajaran menteri. Tuhan berkati mereka, lindungi mereka, berikan kekuatan dan hikmat-Mu ya Tuhan di dalam menyelesaikan semua masalah ini. Dan kami berdoa agar seluruh rakyat Indonesia boleh sehati dan sepikir dengan pemerintah saat ini. Sehingga kami boleh bersama-sama menjadi satu kekuatan dari Tuhan sendiri untuk menang melawan persoalan-persoalan yang ada saat ini. Kami berdoa agar ekonomi Indonesia akan terus berjalan, bahkan akan menjadi lebih baik ya Tuhan. Berkati para pengusaha-pengusaha agar mereka diberikan ketenangan, diberikan iman, agar mereka menjadi orang-orang yang dipakai oleh Tuhan untuk menolong banyak rakyat yang membutuhkan pekerjaan. Kami berdoa agar para pemilik-pemilik perusahaan, pemimpin-pemimpin perusahaan diberikan damai sejahtera dari Tuhan. Hikmat, kemampuan untuk mengelola situasi krisis yang ada saat ini. Terima kasih Bapa. Bahkan kami juga berdoa untuk bangsa-bangsa di dunia yang juga sedang dilanda dengan krisis penyakit virus corona ini. Tuhan, lawatlah bangsa-bangsa di dunia. Biarlah bangsa-bangsa datang dan percaya kepada Yesus Kristus. Biarlah para pemimpin bangsa-bangsa boleh merendahkan hati mereka di hadapan Tuhan. Kami menghancurkan segala roh kesombongan dan keangkuhan manusia. Biarlah setiap orang mengakui bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Bapa. Biarlah setiap lutut akan bertelut dan setiap lidah akan mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat bagi hidup mereka. Terima kasih Tuhan. Berkati gereja Tuhan, umat Tuhan dimanapun. Biarlah Engkau Tuhan yang menyertai. Berkati gembala-gembala sidang dimanapun.
Hamba berdoa untuk para pemimpin-pemimpin jemaat. Lindungi mereka semua juga Tuhan. Di tengah-tengah virus-virus yang ada saat ini, aku berdoa agar gembala-gembala semua di dalam perlindungan Tuhan. Bahkan jemaat-jemaat, mereka boleh bersahati selalu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami mengucap syukur. Inilah menjadi doa kami pada saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Mari jemaat Tuhan yang ada dimanapun berada, kita naikkan pujian dan pengagungan kita kepada Tuhan. Haleluya. Segala pujian dan syukur hanya bagimu, Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Segala hormat kemuliaan hanya layak bagimu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Sekali lagi kita sama-sama mau katakan segala pujian, segala pujian dan syukur hanya bagimu, Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Segala hormat hanya kepadamu ya Tuhan. Hanya layak bagimu. Ku sembah Yesus, ku sembah Yesus. Ku sembah Yesus, oh ku sembah Kau Yesus. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Haleluya. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pulang dan terimalah berkat anugerah kasih karunia dan damai sejahtera dari Bapa di sorga, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, pertolongan, penghiburan, perlindungan, kuasa Roh Kudus tinggal menyertai setiap saudara dari saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terimalah berkat Tuhan. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Diberi kuasa. Diberi kuasa dari Raja Mulia. Haleluya. Menaklukkan musuh di bawah kakimu. Pakai kuasa dari Raja Mulia. Dan Tuhan ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang beri kemenangan, sorak-sorak merayakan. Terpujilah Kau Raja segala raja. Haleluya.
Kita mau katakan, sungguh besar. Besar Kau Tuhanku, Kau mengizinkan hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam